Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa kembali dengan saya di channel Berpekar. Nah, pada kesempatan kali ini di tahun 2020 kita diberikan kesempatan untuk mereview alat terbaru ataupun keluaran terbaru di tahun 2020, yaitu bukan yang ini ya, tapi yang ini, yaitu Ryu Circular Saw yang terbaru. Nah, sebelumnya Ryu sudah mengeluarkan Circular Saw dengan tipe 185-1 dan yang terbaru adalah Circular Saw RCS 185-2. Circular Saw RCS 185-1 adalah Circular Saw yang pertama kali dikeluarkan oleh Ryu, dan yang ini adalah tipe pelengkap dari RCS 185-1 tersebut. Nah, apa saja perbedaan antara RCS 185-1 dan RCS 185-2 ini? Mari kita tonton video berikut ini. Seperti itu ya kawan-kawan, penampakan dari Circular Saw RCS 185-2 yang terbaru dari Ryu. Nah, di depan kita sudah ada unit dari Circular Saw RCS 185-2. Jadi langsung saja kita unboxing. Kita lihat apa saja yang ada pada kotak tersebut. Baik. Di dalam kotak itu terdapat manual book ataupun instruction manual dengan kunci L dan bonus pasang carbon brush. Kemudian kita diberikan parallel guide-nya. Kalau kita lihat ini parallel guide-nya cukup tebal, kira-kira mungkin 2-3 mili, dan sudah ada meternya 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekian sentimeter. Ini cukup membantu nanti ketika kita ingin membelah kayu dengan ukuran tertentu. Kemudian kita diberikan satu unit blade ataupun pisau dari Ryu dengan jumlah matanya 24T, 7/4 inci ataupun 185 mm dengan armor 20 mm ataupun 2 cm. Kemudian kita lihat berikutnya. Ini kotak. Di dalam kawan-kawan bisa lihat sudah nampak unitnya. Langsung saja kita angkat. Kita singkatkan dulu dan kosong. Oke, ini unitnya. Ini kita singkatkan dulu. Ini kita taruh sini. Nah, seperti ini kawan-kawan unitnya. Oke, di depan kita sudah ada Circular Saw terbaru dari Ryu dengan tipe RCS 185-2. Nah, jika kita bandingkan dengan Circular Saw dengan keluaran sebelumnya, ini sangat jauh sekali perbedaannya. Penampakan visualnya lebih bagus, lebih enak dipandang mata, dan memiliki fitur-fitur yang terbaru dibandingkan dengan yang sebelumnya. Salah satunya ya dari segi warna. Kalau Circular Saw Ryu dengan tipe sebelumnya itu warnanya monoton, cuman warna hijau, tidak ada handle di depannya. Dan kalau kita lihat itu sangat monoton sekali kalau kita lihat ya. Kalau Circular Saw tipe sebelumnya, dan yang terbaru ini sudah diperbaharui dan memiliki fitur-fitur terbarukan masa kini. Apa saja itu? Yuk kita ulas satu persatu. Baik, sekarang kita mulai dari build quality-nya. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa build quality dari Circular Saw Ryu yang terbaru ini, untuk plastiknya itu sudah rapi sekali, tidak ada compang-camping ataupun tidak ada
tempat baut yang agak renggang-renggang gitu tidak ada, sudah bagus sekali. Dan di sini sudah terdapat grip karet. Dan saya rasa ini sangat menggigit sekali kalau kita pegang. Kemudian bagian penutup cover mesinnya ini dibedakan warnanya menjadi warna hitam. Ini dengan ini terpisah. Kemudian untuk base-nya ini tidak terlalu tipis, juga tidak terlalu tebal. Kalau dibandingkan dengan circular saw Inco yang tipe seperti ini, Inco CS18528, jauh ya perbedaan kualitasnya. Untuk base template-nya lebih bagus Inco karena lebih tebal dan lebih lebar juga saya rasa. Tapi kalau untuk Ryu ini ya sesuai harga lah ya. Tidak ringkih juga, tetapi juga tidak tebal seperti merek Inco. Kemudian untuk di sini untuk spindle lock-nya ini sudah dikasih plastik dan lebar. Jadi kalau ditekan seperti ini sudah enak, tidak sakit ya kalau ditekan di jari kita. Kemudian untuk naik turun base template-nya itu sudah penguncinya sebelah sini. Ini sangat memudahkan sekali jika kita ingin menaik ataupun menurunkan base template-nya seperti ini. Kalau circular saw yang pada umumnya itu sering sekali dibuat di dalam sini. Kalau penguncinya dibuat di dalam sini itu membuat kita agak sedikit kesulitan membukanya. Seringkali jari kita terjepit ketika mengunci ataupun membuka. Nah, tapi di Ryu untuk keluaran terbaru itu dibuat di sebelah sini. Itu sangat bagus sekali kalau menurut saya. Dan ini soft, tidak nyangkut. Kemudian untuk bagian depannya, bagian kemiringannya ini juga enak ya. Untuk besinya tidak terlalu tipis juga, ini sekitar 2 mili. Dan penguncinya, semua baut itu sudah ada pemegang plastiknya seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian cover blade-nya. Cover blade-nya itu terbuat dari besi ini. Saya rasa ini sangat kuat sekali, tidak plastik lagi. Kemudian untuk cover blade bagian atas ini sepertinya terbuat dari magnesium. Dan saya rasa cukup rapi, tulisan Ryu-nya timbul dan sudah ada exhaust ataupun tempat dust collector. Nah, kalau teman-teman menanyakan berapa sih watt dari alat circular saw Ryu dengan tipe terbaru ini, untuk kebutuhan wattnya itu sekitar 1300 watt, cukup besar dan cukup bertenaga juga. Dan kemudian untuk rotasi blade-nya itu sudah 4500. Untuk ukuran mata pisaunya itu 7/4 inci atau 185 mm. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana performa alat circular saw Ryu dengan tipe RCS 185-2 ini. Kita pasang dulu ini mata pisaunya. Baik, sekarang pisaunya sudah terpasang di mesinnya. Kita akan coba bagaimana performanya dalam memotong kayu. Yuk, kita lihat video berikut ini.
kawan-kawan sudah bisa melihat bagaimana performanya. Saya rasa untuk daya 1300 watt yang dimiliki oleh Circular Saw Rio yang terbaru ini itu cukup kuat sekali, cukup ini ya, tidak ada nyangkut-nyangkutnya kalau memotong kayu dengan tebal lebih kurang 4 cm. Saya rasa itu sudah sangat kuat dan lebih powernya lebih berasa yang ini dibandingkan dengan Circular Saw yang sebelumnya. Berbicara masalah kelebihan ataupun kekurangan, yang pertama kita bahas dulu kelebihannya. Untuk kelebihan alat ini, ya salah satunya adalah sudah memiliki handle di depannya. Kemudian semua pegangan sudah ada grip karetnya. Dayanya sudah 1300 watt, sudah cukup kuat sekali. Kemudian yang membuat saya sangat suka sekali terhadap Rio dengan tipe RC1852 ini atau yang terbaru ini adalah tempat penguncinya sudah berada di bagian sini. Ini adalah Circular Saw yang paling saya suka. Kalau pengunci berada di sini karena sangat memudahkan kita ketika kita sedang bekerja. Kemudian perbelek sudah terbuat dari besi dan ini untuk bagian pengunci naik turun base template-nya sudah terbuat ataupun sudah pakai baut, tidak pakai sistem pin lagi ya. Memang selebihnya memang ini masih pakai pin, cuman untuk bagian sini ini sudah pakai baut. Jarang-jarang ya Circular Saw pakai bagian pengunci ini pakai baut. Kemudian lebar itu sangat penting sekali ya supaya nanti tidak terjadi goyang-goyang base template-nya ketika kita sedang memotong. Nah, kemudian untuk fitur berikutnya ataupun kelebihan berikutnya adalah sudah terdapat dust collector atau tempat pembuangan residunya. Semua baut pengunci itu sudah ada plastiknya. Ini cukup diputar, sudah sangat gampang sekali pengoperasionalnya. Sudah sangat mudah sekali untuk operasionalnya. Nah, sekarang kita berbicara kelemahan. Untuk kelemahannya ataupun kekurangannya, ya salah satunya adalah pada bagian ini. Padahal tadi ini saya rasa kelebihan ya, tapi di balik kelebihan ternyata ada kelemahan di sini. Kenapa saya bilang kelemahan? Karena pada bagian pengunci ini ke dalamnya plastik. Sangat ini ya, sangat rasanya kenapa dibuat plastik gitu loh. Sementara dari sini ke pengunci di dalam itu sangat jauh, panjang. Jadi kalau dibuat plastik rasanya agak kuat sedikit kita nguncinya, patah. Itu ya kekurangannya salah satunya. Kemudian bagian ini, kalau kawan-kawan bisa lihat nih, bagian pengunci ini ya, itu bengkok, tidak lurus dengan cover blade bagian atasnya. Ini kalau kawan bisa lihat ini seperti ini, bengkok. Kemudian untuk base template-nya, saya rasa ini kurang kokoh ya dibandingkan dengan Circular Saw tipe lainnya, karena nggak tahu lah ya, mungkin sesuai dengan harga lah ya. Jadi karena harganya cukup murah, jadi ya dibuat dengan seadanya. Saya rasa mungkin bagian sini itu sangat penting, jadi mohon dipertimbangkan oleh pihak Rio. Kemudian untuk kekurangan berikutnya, untuk pengunci ini ya, kemiringannya itu cuma ada di depan, di belakang tidak ada. Saya rasa seperti itu saja kelebihan kekurangan alat Circular Saw Rio dengan tipe RC185-2 ini. Walaupun dibandingkan dengan Circular Saw Rio dengan keluaran sebelumnya, ini memang jauh sekali perbedaannya. Kalau kita perbandingkan dengan persenan, yang sebelumnya itu di antara 60%, sementara yang ini sudah sampai 80%. Jadi saya rasa worth it ya kalau dengan harga ini. Pada waktu itu saya beli harganya 560.000, ya cukup puas dibandingkan dengan Circular Saw tipe sebelumnya dengan harga 450 ribuan, beda 100.000. Tetapi kita sudah memiliki fitur-fitur tambahan yang mumpuni menurut saya. Kepada kawan-kawan, Circular Saw Rio dengan tipe RC185-2 ini akan kita komparasikan atau kita bandingkan dengan Circular Saw Inco dengan tipe CS18528 dan kita lihat bagaimana perbedaannya. Bagi kawan-kawan yang penasaran dengan Circular Saw cordless dari AEG yang seperti kawan-kawan dapat lihat di depan ini, nanti kita akan buat videonya setelah video ini di launching ya. Jadi kawan-kawan bersabar saja dan jangan lupa subscribe supaya nanti ketika review alat ini kawan-kawan tidak ketinggalan videonya. Saya rasa cukup sekian untuk video saat ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan bisa jadikan referensi jika nanti kawan-kawan ingin membeli Circular Saw dengan tipe RCS185-2. Mohon masukan kepada kawan-kawan semua ataupun koreksinya dalam pembuatan video ini jikalau terjadi kesalahan ataupun kekeliruan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.